Halo teman-teman semuanya, hari ini aku mau jelaskan fungsi-fungsi dari brush makeup dari awal brush mana yang dipakai sampai selesai makeup. Simak terus ya supaya kalian yang makeup pemula bisa tahu dan paham fungsi-fungsinya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, ini aku ambil spatula sama paletnya ya. Nah ini, jadi kalian itu sebelum make upin klien, kalian itu wajib punya ini ya. Ini untuk mixing foundation padat, foundation cair sama foundation yang kental. Kalian mixing di sini sama pasangannya, yaitu pakai spatula ini. Nah ini aku sering pakai untuk mixing ya, jadi krim padat sama cair atau sesuaikan dengan kebutuhan kulit klien kalian. Kalau berminyak atau yang kering, kalian simpanlah si produknya itu di sini. Kalau kulit klien kalian itu berminyak, pastikan lebih matte hasil akhirnya racikannya dibanding dengan yang kalau kulit kering itu pastinya harus yang lebih cair ya, jangan yang terlalu matte karena itu bisa bikin crack makeup. Nah ini aku suka bengkokin ya, biasanya kan itu lurus ya, jadi ini aku suka bengkokin jadi biar bisa untuk nge-mixing foundationnya tuh di sini gitu. Nah kemudian ini yang ujungnya ini aku pakai untuk ngambil si produknya ya, jadi untuk gampang, biar gampang gitu ya ngambilnya ke sini, lalu kita aplikasikan di sini, atau bisa juga pakai ini gitu buat ngambilnya juga bisa pakai ini. Pokoknya ini fungsinya banyak ya. Oke, next. Setelah kalian siapkan ini, kalian wajib punya spons. Nah, sponsnya ini kalian harus bikin lembab dulu ya. Jadi dalam keadaan lembab, jangan kering dan jangan terlalu basah. Kalau misalnya masih basah, aku suka pakai tisu gitu. Jadi diremes-remes lagi pakai tisu, jadinya nggak basah, karena kalau terlalu basah nanti mempengaruhi hasil complexion kalian. Lanjut, nah ini yang kecil ini juga sama, kalian wajib basahin dulu si spons ini ya pakai air ya, dan harus dalam keadaan bersih ya kalau make upin orang. Ini aku pakai untuk menjangkau bawah mata, kemudian pokoknya area-area yang susah dijangkau itu aku pakai ini untuk meratakan foundation. Kemudian sebelum pakai spons yang tadi, aku suka apply foundationnya itu pakai ini. Nah ini aku pakai dari Tamiya. Nah ini aku sering pakai sampai patah ya guys, tapi bisa dipasang lagi. Nah jadi ini untuk ngaplikasiin si complexion tadi. Ini tuh lembut banget ya, jadi nggak akan bikin kulit klien kalian itu bikin alergi atau gatal ya, karena itu lembut banget gitu. Nah jadi kalian ambil si produknya dari si palet tadi yang setelah di mixing pakai ini, jadi biar masuk ke pori-pori kulit yang kasih foundation itu, jadi merata semua seluruh bagian wajah gitu ya. Oke, setelah pakai ini terus pakai yang spons basah tadi ya. Nah setelah semuanya itu rata, kalian setelah complexion kalian pastinya harus pakai spons pizza untuk bedak tabur. Nah ini sponsnya kalian bisa beli dengan merek apapun terserah kalian. Nah ini aku beli murah juga sih, banyak ya. Ini untuk
mengaplikasikan bedak tabur. Jadi setelah complexion itu wajib kalian taburi bedak tabur translusion gitu dengan pakai spons ini ya. Caranya itu nggak digeser tapi di tap 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 gitu ya. Oke. Jadi kalau digeser itu nanti malah kan complexionnya itu jelek ya. Kalau di tap tap pakai ini tuh jadi complexionnya itu bagus gitu ya. Nah setelah itu kalian wajib pakai setelah bedak tabur tadi pakai spons yang tadi nih. Ini itu bisa untuk mengaplikasikan bedak padat. Nah, jadi si bedak padat itu kalian pakailah dengan si spons yang lembab tadi. Tap-tapinlah ke si bedak padat tadi gitu ya. Bedak padatnya terserah kalian yang kalian suka. Terus tap-tapin ke wajah klien kalian. Jangan digeser tapi di tap-tap gitu ya. Oke, lanjut ke bagian bedak. Nah, setelah bedak padat semuanya dipakai, nah kalian pakai brush ini ya, bentuknya seperti ini. Ini untuk meratakan semua. Takutnya ada yang dempul sebelah, tebal sebelah gitu ya. Jadi diratakan semuanya dengan si brush ini ya. Jadi kalian harus ingat-ingat ya, tadi brush mana yang harus kalian punya gitu. Oke, lanjut. Setelah pakai ini kita lari ke ke blush on. Aku suka pakai blush on dulu ya sebelum pakai contour. Nah, di sini aku pakai blush on. Blush onnya itu aku pakein ini dari mereknya Vocalour ya. Ini tuh murah tapi bagus. Nah, ini seperti ini. Ini karena aku bekas konten jadi masih belum dicuci. Nah, ini tuh kayak gini ya. Jadi brushnya tuh ini kecil. Beda dengan yang brush seperti ini. Jadi kalian ambil yang paling kecil seperti ini. Ini itu untuk blush on ya. Jadi kalau pakai ini itu lebih rapih dan lebih rata dibanding yang pakai ini. Tadi kan hasilnya terlalu lebar gitu ya. Kalau pakai ini tuh lebih bisa mengontrol mau seluas apa sih blush onnya itu. Jadi ini wajib kalian punya. Oke. Kalau mereknya optional ya, terserah kalian mau pakai merek apa. Ini wajib kalian punya. Terus kita lari ke kontur. Nah, untuk kontur, untuk hidung kalian harus punya yang seperti ini. Jadi bentuknya itu kecil seperti ini tapi ini miring ya. Ini itu untuk ngekontur hidung kalian biar hidungnya itu ya lancip ya, jadi bagus gitu sih ya, buat shading hidung lebih rapi dan enggak berantakan gitu si shading hidungnya ya. Kemudian lanjut untuk kontur pipi. Nah, kalau kontur pipi ini kalian pakai yang seperti ini ya, beda sama yang blush on tadi. Nah, ini yang blush on yang lebih kecil. Kemudian ini yang untuk kontur pipi. Kalian harus punya si brush ini ya, wajib untuk meniruskan daerah pipi, dahi itu aku pakai ini gitu, rahang ya. Lanjut setelah itu aplikasikan lagi brushnya itu pakai yang sekarang ke eyeshadow ya. Kalau eyeshadow aku pertama-tama itu kan suka pakai eyeshadownya yang muda dulu ya. Nah, kalau yang muda itu kalian pakailah yang bentuk brushnya itu seperti ini. Nah, ini belum aku cuci ya. Nah, jadi bentuknya itu yang seperti ini ya, kuasnya ya. Nah, seperti ini. Ini untuk kalian mengambil si produk yang warnanya itu cerah gitu, yang paling terang, misalnya coklat terang, bukan yang gelap-gelap itu kalian pakai ini gitu. Terus kalian juga harus punya
Nah yang ini yang lebih kecil lagi. Nah kalau yang ini itu untuk yang sudut-sudutnya aja, misalnya kalian mau bikin smoky eyes itu, nah ini pakai ini. Atau mau misalnya eyeshadownya tuh yang biasa, jadi yang paling bawah mendekat bulu mata itu yang lebih gelap gitu. Nah kalian aplikasikannya pakai ini. Atau di bawah mata itu menggunakan eyeshadow ini gitu ya. Tapi seperti biasa kalau pakai eyeshadow itu harus di produknya di gini-gini dulu, nah gitu-gitu biar si produknya itu nggak nempel langsung di wajah atau ke tisu dulu ya. Nah ini kalian wajib punya ya brush seperti ini. Lanjut kalian harus punya brush yang kosongan. Nah kosongan itu apa maksudnya? Nah seperti ini bentuknya kayak ini, tapi ini tuh lebih lebar. Ini fungsinya untuk ngeblend semua eyeshadow yang di luarnya ya, bukan yang di dalam. Jadi nggak ngeblok gitu. Jadi kalian tuh kalau mau pakein eyeshadow itu ini wajib ya ada, maksudnya untuk jadi yang bersih ini kalian harus pakai ya buat ngerapihin si hasil eyeshadow yang samping-sampingnya itu biar enggak ngeblok, biar enggak bleber gitu. Lanjut nah untuk yang brushnya kecil seperti ini, nah ini aku pakai untuk shimmer yang di bawah mata ya. Jadi kalian bisa pakai eyeshadow yang stick dulu, setelah itu ini baru pakai apply untuk yang eyeshadow yang powdernya, pakai bentuknya yang seperti ini ya. Jadi lebih rapi dan lebih merata gitu, lebih flawless. Ini wajib banget kalian punya. Atau ini juga bisa digunain untuk sudut-sudut bawah mata. Kalau misalnya pengen lebih gelap bawahnya sedikit, itu bisa pakai ini, lebih rapi ya. Jadi gelap itu nggak kemana-mana, tapi hanya di titik-titik tertentu aja pakai ini. Selanjutnya habis itu kita ke alis dulu ya. Nah kalau alis kalian wajib punya nih kuas seperti ini juga belum aku bersihin ya karena habis buat make up. Nah ini tuh bekas lem, jadi kalian wajib punya ini itu fungsinya untuk merapikan. Kalau kalian tim alis serat kalian wajib punya si brush ini ya. Jadi ini buat ngambil si lemnya gitu ya, dibasahin dulu lemnya pakai setting spray jadi biar nggak keras. Terus aplikasiin deh ke alisnya. Caranya adalah dengan ngebalikin gitu. Jadi si alisnya itu dibalik, alis kan ke sana ya. Nah ini tuh buat ngebalik dulu, baru deh kalian balikin lagi. Terus gunain deh si ujung ini buat nempelin ke kulitnya. Jadi nempel deh si alisnya itu, si bulunya ke kulitnya ya, jadi lebih rapi dan lebih berserat gitu. Ini kalian wajib punya ya. Lanjut masih peralisan. Nah ini pasti ya kalian udah tahu ini untuk ngaplikasiin alis. Ini aku sering pakainya tuh pakai powder, jadi bisa pakai eyeshadow hitam. Jadi kan udah pakai lem tadi itu kan udah lengket ya, jadi pakainya itu yang powder. Kalian bentuklah alisnya itu terserah kalian sesuai dengan keinginan kalian yang kalian mau pakai kuas ini ya. Oke, dimulai dari ekor baru ke tengah. Jadi ini tuh untuk ngerapihin alis, ini wajib kalian punya. Oke, lanjut untuk ngerapihin alisnya. Yang setelah dialisin kan suka masih ada tuh nutupin bulu bulu alis yang berlebih kalau yang tidak mau cukuran. Nah ini pakainya ini, jadi ini itu untuk nutup si rambut-rambut bawah alis yang masih gondrong gitu ya. Jadi setelah dilem itu kalian tutuplah pakai misalnya bisa pakai cream foundation atau yang padat baru dengan si koas ini. Jadi buat ngerapihin bawahnya pakai yang pipih seperti ini ya, jadi lebih rapi. Ini juga wajib banget kalian punya ya. Next kita lanjut ke lipstick. Nah untuk lipstick
kalian harus punya bentuk yang seperti ini kayak eyeshadow tadi juga ya. Nah ini udah aku pakai tadi, belum aku cuci juga. Ini aku kalau lipstikan itu pakai brush ini, jadi ini tuh untuk apa, warna pakai eyeshadow dulu. Eyeshadownya karena aku tim ombre, jadi aku tuh suka pakai eyeshadow dulu, pakai ini nih warna orange gitu ya, atau pakai blush on juga bisa. Nah setelah itu setelah pakai ini, kalian aplikasiinlah si lipstiknya itu menggunakan lipstick bebas ya, mau yang krim atau yang apapun, pakai ini nih. Nah, jadi lebih rapih ya, jadi nggak akan belepotan bibirnya. Pakai kuas ini ya, tuh masih ada bekasnya. Terus setelah itu dirapihin lagi lah pakai si kuas yang tadi ya, pinggir-pinggirannya gitu ya, jadi lebih kesannya tuh lebih rapi dan bergradasi. Kalian wajib punya ini yang tadi saya sebutin ya. Terus kalian juga setelah itu highlighters itu nih, ini kuasnya kecil, ini itu untuk highlighters untuk di hidung, daerah atas bibir, pipi, dahi. Kemudian ini pakai ini ya guys. Nah ini seperti ini itu bener-bener ngebantu banget ya. Selain pakai jari langsung gitu, ini juga bagus ya buat ngaplikasiinnya. Ini wajib kalian punya juga. Oke. Lanjut apa namanya, nah yang ini itu wajib banget kalian punya. Ini itu untuk yang sebelum, untuk pakai concealer cair yang bawah mata. Ini tadi terlewat saat complexion, jadi ini itu fungsinya biar under eye itu enggak retak-retak. Jadi kalian itu sebelum menggunakan si bedak tabur wajib banget pakai ini dulu gitu, sebelum pakai si spons ini ya. Sorry, balik lagi, ini ketinggalan. Jadi pakai dulu ini yang di bawah mata ya, atau buat apa namanya, cari tuh pori-pori yang masih belum kena si complexionnya, daerah kuping hidung gitu ya, pori-pori yang gede-gede itu kan. Jadi kalian tuh ditap-tap gini ya ke si pori-porinya itu dengan seperti ini, pakai kuas kecil ini. Jadi tuh buat finishing complexion gitu sebelum pakai bedak tabur. Nah baru pakai ini gitu untuk bawah mata. Jadi ini sama ini pasti kerjasama lah kalau menurut aku ya, dua ini nih. Oke, balik lagi tadi setelah pakai highlighters ya. Nah setelah itu udah selesai semuanya, udah selesai guys. Nah kita lihat, kita hitung ya, berapa brush yang kita gunain untuk satu klien yang tadi udah aku sebutin ya. Nah tadi kan ini ya, ini kemudian ini ya. Setelah itu kalian pakai apa namanya ini ya. Habis itu kalian pakai ya yang tadi nih yang ketinggalan nih ya. Pakai ini dulu. Nah pakai spons yang dibasahin, terus ini yang buat concealer, terus nah ini yang untuk tadi yang aku bilang yang untuk bawah mata itu ya, yang untuk finishing complexion pakai ini buat ngerapihin. Setelah itu nah ini pakai yang buat bedak tabur. Lanjut setelah itu ini yang untuk finishing complexion setelah pakai bedak tabur, bedak padat itu pakai ini. Terus kalian untuk blush onnya pakai ini ya. Untuk contour pakai ini, shading ya, shading hidung ini. Terus habis shading hidung kita lari ke eyeshadow ya. Nah ini eyeshadow. Nah ini dia ya, ini ada trio eyeshadow untuk membuat eyeshadow yang rapih ini ya. Kemudian
yang kecilnya. Ini yang untuk bawah mata, buat shimmer mata, bawah mata ini ya, kalian juga ini harus punya. Terus setelah itu yang peralisan. Nah, ini peralisan, ini adalah combo untuk peralisan ya, jadi kalian wajib punya. Setelah itu kalian ke lipstick. Nah, ini adalah sepaket perangkat lipstick, ini dan ini ya, jadi lebih rapih gitu. Terus lanjut ke ini yang untuk alis tadi juga ya, nih aku taruh di sini. Nah, ini trio alis ya, buat alis, lem sama concealer alis. Ini pakai ini ngerapihin ya. Terus ini yang terakhir untuk memberikan shimmer ya, jadi lebih glowing. Ini pakai ini kalian harus punya. Kemudian apalagi sih, udah deh, udah selesai semuanya. Dan kalian wajib punya wadah ini, terserah kalian mau pakai wadah apa. Jadi kalau makeup itu harus kalian taruh ini biar enggak pusing saat mencari si alatnya itu di mana gitu ya, ketinggalan di slip koper atau di mana, pokoknya kalian wajib taruh di sini. Nih, taruh sini. Nah, oke deh, selesai semuanya. Nah, kalian boleh screenshot ya. Nah, apa aja sih yang aku pakai kalau buat make up gitu ya, make upin orang itu, brushnya semuanya. Nah, ini segini aja sih. Oke. Nah, ini kalian boleh screenshot, boleh kalian, jadi kalian kalau mau beli brush itu jadi nggak sia-sia gitu ya. Oke, semoga bermanfaat ya buat kalian make up pemula. Tontonin terus video-video aku. Jangan lupa klik like dan subscribe, oke? Kalau kalian mau dibuatin atau ada komentar, boleh tulis aja di bawah kolom komentar ya teman-teman. Oke deh, bye-bye. Sampai jumpa.